Saat sebuah kasus menjadi viral, siapakah sebenarnya yang ikut menjadi korban? Apakah hanya pelakunya saja? Atau malah keluarganya juga? Ketika seseorang terlibat dalam suatu kasus seperti kasus yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, yaitu kasus yang berkaitan dengan LGBT di area kampus, kasus TH dengan kekerasan dalam hubungannya, dan juga kasus pengemudi taksi Bluebird yang menewaskan pasangan suami istri. Perhatian publik seringkali tidak berhenti pada individu pelaku tersebut. Keluarga dan atasan juga kerap menjadi sasaran komentar negatif, hujatan, bahkan penghakiman di media sosial. Padahal belum tentu mereka terlibat terhadap keputusan dalam perilaku tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga dirasakan oleh anggota keluarganya. Dampaknya meliputi kecemasan, stres, ketakutan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Ketika komen negatif mendominasi, ruang digital akan menciptakan ilusi bahwa semua orang setuju untuk membenci. Akibatnya, netizen lain yang sebenarnya berempati atau berpikiran netral memilih untuk diam karena takut ikut diserang. Kelompok yang menghujat pun merasa semakin superior dan dibenarkan oleh kelompoknya sendiri. Bagi keluarga yang tidak bersalah, hantaman komentar negatif ini bukan sekedar teks di layar. Penghakiman massal secara digital tersebut menyerang identitas sosial mereka secara telak. Mereka dipaksa menanggung beban sosial dan rasa malu yang mendalam hingga memicu kecemasan hebat, depresi, bahkan hilangnya rasa aman di lingkungan mereka sendiri. Saat kita memberikan komentar, ingatlah bahwa setiap kata yang kita layangkan itu memberikan dampak yang luar biasa. Kritik yang kita berikan pada tindakan atau suatu fenomena tidak boleh sampai menjadi suatu serangan kepada keluarga yang tidak terlibat atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Maka dari itu, tanggung jawab serta empati dalam berkomunikasi adalah bagian dari literasi digital yang perlu kita jaga. Sebelum menulis komentar, tanyakan dulu pada diri sendiri apakah komentar tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah luka bagi seseorang yang tidak bersalah. Saring kata, hindari luka.